Nah ini Bapak Ibu dasar Alkitab dan filosofinya dari pelayanan kedukaan, dan dasar-dasar ini diterjemahkan ke dalam pelayanan petunjuk pelaksanaan pelayanan kematian gitu nggih. Nah sejarahnya seperti apa kok GKJ Joglo bisa sampai punya KPK? Kita akan mendengarkan dari pelopor kita apa pendahulu kita ya, Pak Musiran. Senior kita ini ya dalam hal KPK yang siap sedia 24 jam gitu untuk menerima telepon lalu dimintai tolong, Pak tolong peti jenazah gitu ya. Tuh Pak Musiran udah langsung punya channelnya. Atau malam-malam jam 2 pagi telepon Pak Sugeng ada kedugaan gitu ya. Itu kita semua udah siap gitu ya. Monggo Pak Musiran, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Musiran Bapak Ibu. Ya. Monggo Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan sejarah Komisi Pelayanan Kematian, itu komisi tentang kedukaan. Jadi awal mula daripada komisi ini dibentuk untuk membantu tugas majelis gereja. Fungsinya adalah membantu tugas majelis gereja dalam penanganan pelayanan kematian tersebut. Pembentukan komisi ini berdasarkan tata gereja dan tata laksana bab 4 kepemimpinan gereja pasal 9.4.9. Dalam pelaksanaannya KPK melayani berdasarkan aturan, acuan dan kebijakan yang dibuat oleh kemajelisan atau majelis GKJ Joglo. Sepanjang perjalanan waktu pelayanan, KPK banyak belajar dari pengalaman yang ada. Ya seperti kita datang ke sini juga waktu itu masih dilayani dari Yayasan Kedukaan Orang Lain gitu ya. Yang awal pelayanan ini dimulai dengan kita tidak tergantung dan kita tidak bergantung pada Yayasan Pelayanan Kedukaan dari GKJ Jakarta, yaitu Yayasan Kedukaan Sumarah. Waktu itu yang melayani kita sebelum kemandiran, bahkan setelah kemandiran beberapa tahun di awal-awal kemandiran, yang melayani kita kalau ada kedukaan adalah dari gereja induk kita, waktu itu gereja GKJ Jakarta. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan serta pertumbuhan warga gereja, Majelis GKJ Joglo merasa harus mempunyai satu wadah tersendiri di dalam melayani warganya ini. Jadi kita tidak bergantung sama kedukaan yayasan orang lain. Maka mulailah ada pemikiran untuk membentuk dan mengembangkan pelayanan kedukaan dengan tidak lagi mengandalkan dan tidak lagi bergantung kepada Yayasan Kedukaan Sumarah dari GKJ Jakarta. Maka terbentuklah sebuah wadah pelayanan kedukaan yang kedukaan warga yang bernaung di bawah kemajelisan gereja dan disebut Komisi Pelayanan Kematian. Kelihatannya komisi ini lahir paling belakang ya kelihatannya itu. Sebelumnya itu banyak komisi-komisi lain yang telah mendahului lahirnya. Dalam perjalanan dan perkembangannya telah terjadi pergantian pengurus secara silih berganti sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis, yaitu setiap 2 tahun sekali dan dapat diperpanjang 1 periode, yaitu selama 2 tahun. Pengurus komisi ini terdiri dari warga gereja lintas wilayah dan lintas usia. Jadi kita mohon Bapak Ibu semuanya, jadi tidak hanya pengurus ini dari umumnya rata-rata Adi Yosua ya, mungkin Adi Yosua itu sudah mendekati atau gimana ya, bukan. Kita mohon pengurus komisi ini boleh lintas usia. Jadi mungkin yang muda juga
belajar daripada yang terdahulu bagaimana mengurusi kalau ada suatu saat kedukaan. Jadi biar ada apa itulah namanya itu ya regenerasinya. Jadi nanti kalau yang tua udah sepuh kayak saya begini, suatu saat tidak bisa melayani lewat KPK, ya mungkin yang muda-muda bisa mengganti begitu. Jadi jangan yang tua terus, nanti yang tua habis nggak ada penggantinya. Bapak Ibu, dalam perjalanan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan kedukaan ini, KPK menggandeng rekanan yayasan kedukaan yaitu Yayasan Permata dan Yayasan Filemon. Setiap rekanan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama kali kita setelah tidak menggunakan Yayasan Sumarah, ada banyak teman-teman memberikan rekomendasi, ada ini, ada itu, ada sana gitu. Tapi ya kita pilih yang memadai cukup untuk pelayanan di kedukaan ini. Jadi memang banyak pelayanan yayasan rekanan pelayanan itu banyak sekali. Tinggal menunggu yang mana yang cocok kiranya untuk pelayanan di GKJ Joglo. Kalau misalnya standarnya GKJ Joglo segini, misalnya kalau warga menghendakin, kita juga bisa mencarikan tingkat yang lebih tinggi atau selanjutnya begitu. Baik Bapak Ibu, adapun tugas utama dari Komisi Pelayanan Kematian adalah membantu meringankan beban warga gereja yang sedang mengalami kedukaan. Sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, saya mengulangi saja. Adapun tugas utama dari Komisi Pelayanan ini adalah membantu meringankan beban warga gereja yang sedang mengalami kedukaan. Tugas ini dilakukan bersama dengan pendeta, majelis, terutama adalah majelis kelompok, di mana warga itu berdomisili yang mendapatkan kedukaan itu. Dan keluarga warga gereja yang sedang berduka. Jadi selain pendeta, majelis kelompok juga partisipasi aktif dari warga gereja yang sedang berduka dengan tugas masing-masing secara sinkron. Nanti akan dijelaskan kemudian. Sementara ini dulu sejarah berdirinya KPK, mungkin nanti yang bisa menambahkan setelah acara ini. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Musiran. Beliau sudah memaparkan ternyata perjalanan panjang tentang sejarah KPK yang ada di GKJ Joglo. Makanya kita sebagai warga GKJ Joglo semestinya kita tahu apa-apa saja yang ada di KPK. Untuk itu saya mengundang Ketua KPK kami, Ibu Ririn, untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan KPK. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih tadi Bu Maria sudah menyampaikan secara teologisnya pelayanan KPK. Terus Pak Musiran sudah menyampaikan sejarah berdirinya KPK. Pelayanan ini terbuka 24 jam. Jadi monggo, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, jam berapapun, situasi apapun, kalau mendengar kedukaan, telepon ke kami siap sedia. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Musiran ini. Nah sekarang KPK, apa toh kerja KPK itu? KPK itu siapakah yang menerima pelayanan kedukaan KPK? Satu, semua warga yang tercatat di dalam kewargaan buku kewargaan GKJ Joglo ya, semua tidak terkecuali. Siapapun itu, dimanapun mereka, kan ada yang ini ya, warga tapi satu, ada yang tinggal di luar kota umpamanya, di luar kota. Selama beliau itu belum mengajukan atestasi, tetap kita melayani. Dua, siapapun mereka, kan ada juga tetap di warga, tapi jarang banget, bahkan tidak pernah ke gereja. Terus kita sudah melihat bahwa
beliau itu, mereka jemaat itu sudah melakukan ibadah di gereja lain. Di gereja lain, dan kita sudah tahu bahwa itu mereka sudah ikut pelayanan gitu. Itu tetap selama masih menjadi warga, kita melayani. Tetapi monggo nyuwun tulung majelis kelompoknya, kalau ada warga yang sudah lama banget nggak ke gereja dan kita tahu bahwa mereka itu sudah bergereja di tempat lain, berpelayan di tempat lain, monggo dikunjungi gitu loh. Jadi nanti kalau ada tiba-tiba ada kedukaan gitu, bingung gitu loh, lagi warga ngendi gitu. Jadi kita biar KPK siap untuk ini ya, bersama-sama itu. Yang kedua yang mendapatkan pelayanan kedukaan itu anggota keluarga pada jemaat. Maksudnya ini keluarga inti ya, bukan bapaknya, bukan ibunya, keluarga inti. Keluarga inti itu istrinya, pendampingnya, dan anak-anaknya. Walaupun pendampingnya itu tidak satu keyakinan, terus terus anaknya juga tidak satu keyakinan. Ada kan yang warga seperti itu gitu loh. Itu tetap kita tetap melayani. Kalau mereka meminta gitu, kita tetap melayani. Jadi kita siap 24 jam, yang tidak warga pun kita layani. Terus tadi yang ketiga, Bu Mariati sudah singgung, seseorang atau warga atau jemaat lain, walau itu sekalipun itu bukan orang seiman dengan kita, sepanjang mereka meminta pelayanan untuk dilayani kematiannya, kita akan melayani. Benar-benar kita akan melayani. Jadi permohonan dari warga setempat untuk matur ke kelompok majelis yang terdekat, tetangga terdekat itu minta pertolongan pelayanan kematian. Lah itu monggo, kalau ya sekarang apa toh bentuk pelayanan kita itu, bentuk bantuan itu apa? Bentuk bantuannya satu, keuangan yang sudah ditentukan oleh majelis, yang tercatat di warga itu mendapatkan disebut ya Bu, 5,5 juta ya. Tuh. Terus kalau yang non warga, umpamanya pendamping yang tidak satu iman, anak-anak yang belum dibaptis dan tidak satu iman, itu mendapatkan tanda kasih saja 1.500.000. Kalau yang kemarin kita lupakan saja, soalnya kemarin jumlahnya lain. Sudah direvisi, sudah direvisi. Jadi ini yang kedua, apa tahu bantuan dari gereja untuk menerima ini? Kita sementara ini kebetulan kita mempunyai kerjasama dengan Yayasan Filemon yang sudah disebut Pak Musran tadi, Yayasan Filemon dan Yayasan Permata. Karena menurut survei kita selama ini ternyata mereka itu harganya terjangkau. Jadi enggak menggeh-menggeh untuk membayarnya. Yang lain tuh mahal-mahal. Jadi kita enggak takut gitu loh. Maksudnya takut dengan kok larang mentau gitu. Jadi nanti enggak nomboke kakean. Filemon, bedanya Filemon dan Permata itu tuh, kalau Permata itu tidak melayani pemakaman sih, melayani tapi tidak melayani sampai ke pemakaman. Kalau Filemon kan dia punya channelnya. Jadi kita kalau seandainya pun kita tuh ada mendengar kedukaan terus Pak ini gitu, terus kita oh ya udah Filemon ya gitu. Sebetulnya kita bisa sih kipas-kipas saja ada Filemon yang bekerja gitu. Soalnya mereka sudah mempunyai channel-channel pemakaman di mana-mana gitu loh. Jadi tapi nanti kalau kita begitu KPK enggak nyebut gawe. Ya, jadi untuk sementara itu Filemon dan Permata yang kita percaya. Kita mau itu yang kita dapatkan itu peti sama ambulans. Itu yang di dalam kota maupun keluar kota. Itu tetap kita mendapatkan itu dengan harga lain kali ya. Dengan harga lain disesuaikan dan lain. Nanti seandainya ada ada biaya-biaya tambahan selain dari majelis tadi, nanti majelis kelompok akan berbicara dengan keluarga. Nanti ada sesinya lagi, Bu Dwi nantinya akan menjelaskan. Ya, ini. Nah, monggo, ini yang saya utarakan tadi, siapa yang berhak menerima bantuan
dari KPK. Monggo kalau sekarang Pak Musiran yang akan menguraikan alur pelayanannya dari kita mendengarkan berita duka sampai kita harus memakamkan jenazah tersebut sampai ke tempat pemakaman yang diinginkan keluarga. Oke, matur nuwun. Saya ingin mengoreksi Ibu Ririn sedikit. Tetap melayani pemakaman, tapi yang Filemon itu tidak, yang Permata itu tidak bisa menyiapkan dan mencarikan tanah makam. Kalau Filemon itu paketnya sampai mencarikan tanah makam dan pemakaman. Nuwun sewu Bu Ririn, saya koreksi sedikit. Matur nuwun. Ya. Bapak Ibu, inilah alur kerja pelayanan kematian di GKJ Joglo ya. Jadi suatu saat kita mendapatkan info tentang kedukaan baik siang, malam, pagi, sore ya. Kita siap untuk melayani setelah mendapatkan info dan pewartaan, satu dari majelis, kedua dari pendeta, ketiga dari majelis kelompok ataupun dari warga jemaat yang bersangkutan. Boleh menyampaikan kepada KPK. Jadi alurnya pelayanan kematian itu setelah kita mendapatkan berita duka, kita akan melakukan pelayanan itu perawatan jenazah. Perawatan jenazah setelah seseorang dinyatakan meninggal. Soalnya khawatir dinyatakan meninggal masih hidup. Jadi ini dinyatakan meninggal oleh dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Lalu kita adakan perawatan. Perawatan itu berupa pemandian atau pembersihan jenazah, lalu merias jenazah. Nah, setelah perawatan selesai, kita bawa ke rumah duka. Nah, sekarang rumah dukanya mungkin rumah duka di mana Bapak Ibu yang mendapatkan kedukaan itu di rumahnya secara domisili, atau mungkin rumah duka itu bisa di GSP Gereja Joglo sini dengan memberitahukan kepada majelis atau majelis rumah tangga. Itu urutannya. Kita siap siang malam pagi sore gereja ini menerima sebagai rumah duka dari warga yang mendapatkan dukaan. Selanjutnya setelah kita merawat di perawatan jenazah, ibadah kita bawa di rumah duka, kita mengadakan bersama-sama dengan pendeta dan majelis mengadakan ibadah pelepasan jenazah dan ibadah penghiburan pada saat pelepasan ke pemakaman. Setelah kita siapkan, ya otomatis kita siapkan dengan untuk pelepasan jenazah itu adalah ambulan dan segala perlengkapannya, dan bahkan sound system dari gereja pun kadang-kadang agak lupa ini juga harus disiapkan gitu. Dan juga kalau sudah selesai pelepasan, kita adakan proses pemakaman atau kremasi yang secara pastoral dipimpin oleh Bapak Ibu Pendeta. Lalu secara teknis pemakaman akan dilaksanakan bersama dengan tim dari TPU. Jadi sebelumnya itu ada disiapkan liang makam atau liang kubur, lalu tenda, mungkin khawatir kalau kepanasan kalau hujan bagi para pelayat dan keluarga, dan kursi bagi pelayat dan warga gereja yang mendapatkan kedukaan dan selanjutnya. Setelah selesai proses pemakaman atau kremasi, mungkin setelah selesai acara-acara mulai dari jenazah meninggal sampai masuk liang makam, itu KPK akan berkoordinasi dengan pihak keluarga
bersama-sama dengan majelis kelompok warga gereja setempat, warga yang kedukaan, dan warga majelis kelompok untuk membicarakan berapa sih biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan pemakaman. Nuwun sewu, saya agak keliangan sedikit nih. Saya minum teh dulu ya, boleh ya Bu ya? Ambil duduk aja ya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya beginilah kalau usia Adi Yuswo, makanya ini untuk regenerasi perlunya para KWD ya, tingkat KWD, tingkat pemuda. Nah ini keluarga muda boleh ini melakukan regenerasi kepada yang ya sudah tua kayak saya begini. Jadi tadi sampai di mana ya? Sampai koordinasi dengan koordinasi dengan pihak keluarga itu harus dilakukan bersama-sama dengan majelis kelompok masing-masing dan warga masing-masing. Itu misalnya tugas dan kewajiban yang di luar KPK. Misalnya tugas majelis kelompok dan warga kelompok adalah menyiapkan misalnya bunga salib, bunga tabur, atau mungkin perlu snack, perlu minuman, perlu appliances yang lain. Itu bukan pekerjaannya KPK. Nah ini pekerjaannya majelis kelompok dan warga kelompok. Kalau semua nanti dibebankan kewajiban menjadi kewajiban KPK, ya bukan terlalu berat, kita bisa saja, tapi kebanyakan tugas. Jadi nanti mengambil porsi tugas majelis kelompok. Matur nuwun Bu Eko Sarno. Jadi nanti majelis kelompok dan warga kelompok itu pekerjaannya berkurang. Nggih jelas nggih para majelis kelompok dan warga-warga kelompok yang kiranya nanti suatu saat mendapatkan kedukaan itu. Dan selanjutnya mungkin akan kami lanjutkan tentang peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait apabila terjadi sebuah kedukaan di satu keluarga. Tanggung jawab dan tugas ini adalah tanggung jawab yang sinkron ya, yang bersambung, link di antara majelis, pendeta, KPK dan warga. Jadi warga yang mendapatkan kedukaan itu jangan ngelukru meneng wae, itu bukan. Itu ada tugasnya juga. Jadi tugas keluarga itu menghubungin majelis kelompok masing-masing. Warga yang kedukaan menunjuk seseorang yang menjadi wakil daripada keluarga itu apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari KPK atau dari pengurus makam TPU dan untuk administrasi di gereja. Jadi yang diperlukan oleh majelis kelompok bersama keluarga yang berduka adalah menyiapkan dokumen-dokumen. Jangan lupa mempunyai dokumen KTP dan KK, kepala keluarga. Saya yakin semua warga di sini mempunyai KTP, kecuali warga asing ya. Nah, setelah ditunjuk seseorang menjadi PIC atau person in charge atau orang yang ditunjuk, dipercaya untuk melakukan penghubung sebagai penghubung kepada majelis, KPK dan sekretariat gereja, orang ini harus sigap apa yang diperlukan. Selain KTP dan KK juga akan nanti diperlukan suatu saat misalnya jenazah ingin dimakamkan tumpuk dengan keluarga yang sudah pernah, yang meninggal, bukan pernah meninggal, yang meninggal di satu makam kuburan, makam TPU. Jadi ada surat-suratnya. Makanya kalau mempunyai
Surat kematian mohon disimpan dengan baik, sebab surat kematian atau semacam IMB dari pemakaman itu berlakunya kalau nggak salah hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun izin mendirikan bangunan makam itu harus segera diperpanjang. Suatu saat siapa tahu keluarga yang berikutnya misalnya mengalami kedukaan, mohon ditumpuk satu pemakaman di satu TPU. Perlu administrasi yang tertib untuk TPU. Selanjutnya orang yang ditunjuk sebagai penghubung ini akan menentukan mengajak bicara dengan KPK. Maunya itu minta dimakamkan di mana sesuai dengan KTP. Bisa juga sebab di DKI ini ada peraturan bahwa warga itu boleh dimakamkan di wilayah TPU DKI sesuai dengan domisilinya KTP. Demikian juga di daerah sekitar Tangerang atau Bogor atau di Bekasi. Jadi keluarga dan orang yang ditunjuk tadi membicarakan tentang tempat makamnya, penghiburannya, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan kedukaan ini. Nah, ini pentingnya orang yang menjadi PC atau penghubung ini harus benar-benar mengetahui situasi untuk membantu kedukaan bagi warga yang mendapatkan kedukaan. Itu tadi sebagian dari tugas dan kewajiban keluarga yang mendapatkan kedukaan yang akan kita layanin itu. Tugas selanjutnya adalah majelis kelompok. Nah, kalau majelis wilayah 5 ini ada 2 yang dilayani hanya sedikit, hanya 7 keluarga. Maunya itu kalau bisa sih kumpul aja dengan wilayah 4 jadi besar. Tapi kebanyakan warga wilayah 5 tuh enggak mau, maunya punya satu wilayah sendiri. Majelis kelompok itu mempunyai tugas menghubungi pendeta parokial dan mewartakan info kedukaan dari keluarga. Kedua, majelis kelompok akan menghubungi KPK. Ketiga, berkoordinasi dengan anggota kelompok terkait tentang bantuan yang akan diberikan kepada keluarga. Yaitu tadi majelis kelompok menyiapkan di luar kewajiban KPK ya ini ya. Nanti bagusnya minumnya pakai apa? Pakai aqua yang pakai gelas atau pakai aqua besar tinggal ngambil airnya. Dan apakah perlu pakai snack? Apakah perlu makan siang bagi pelayat misalnya ini? Ya ini yang harus dibicarakan antara warga gereja dengan majelis kelompok untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan di KPK dan kemajelisan. Juga majelis kelompok akan berkoordinasi dan menyiapkan rangkaian peribadahan. Nah, ini mengingatkan kembali tugas majelis kelompok. Nah, sekarang tugas KPK akan menghubungi yayasan pelayanan kedukaan atau kematian. Akan menginformasikan mengenai TPU atau krematorium yang tersedia pada penghubung keluarga, bukan pada keluarga, pada penghubung keluarga. Kasihan kalau misalnya disampaikan kepada keluarga yang kedukaan tuh enggak terlalu banyak yang dipikirin. Makanya menjadi wakil keluarga yang harus yang siap gitu. Selanjutnya adalah KPK akan merawat jenazah sampai ke pemakaman. Ya, kita akan menggandeng yayasan kedukaan. Yang pertama dari kedukaan Permata, kedua yayasan kedukaan Filemon. Mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian ada yang mempunyai link yayasan kedukaan yang kira-kira ya biayanya agak setaraf atau setingkat
atau bahkan lebih rendah daripada biaya-biaya dari kedukaan yang ada. Bisa kontak ke KPK. Terus selanjutnya, apa tugas dari anggota kelompok? Jadi anggota kelompok itu kelompok di mana warga itu mendapatkan kesusahan dan kedukaan. Selain majelis kelompok juga warga harus aktif. Yaitu tugasnya membantu menyiapkan tempat persemaian jenazah di domisili KTP di warga, atau misalnya di sini bisa kontak dengan majelis rumah tangga, akan disiapkan bersama-sama dengan KPK. Selanjutnya, bersama dengan majelis kelompok menyiapkan tempat pertemuan pelayatan, lalu menyiapkan bunga salib. Jadi bunga salib, saya ingin mengulangin bahwa bunga salib itu menjadi tanggung jawab daripada keluarga atau majelis kelompok dan warga kelompok. Itu bisa nanti misalnya memerlukan bunga tabur atau bunga salib, kami mohon bisa kontak dengan Ibu Ediari yang sudah ada channel untuk pemesanan bunga salib dan bunga tabur. Dan ini tugas warga gereja kelompok itu selain mengajak dengan yang berduka, mengatur tentang snacknya atau minumannya, bahkan mungkin makanan perlu dan tidak. Ini perlu dibicarakan supaya tidak merepotkan situasi di belakang hari. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk tugas dan peran daripada KPK. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Musiran yang sudah panjang lebar disampaikan. Ternyata memang Ibu Ketua KPK ini kepingin memperkenalkan siapa-siapa sih yang ada di KPK ini. Jadi semua dapat bagian untuk berbicara di depan. Dan untuk selanjutnya sekarang ini Bapak Sugeng. Monggo Pak Sugeng untuk selanjutnya. Matur nuwun Ibu Eri. Saya sedikit akan menjelaskan di halaman 11 di nomor 8. Mungkin bisa dibuka. Sampun. Tanah kubur. Nah, ini mengenai KPK membantu pengadaan tanah kubur bagi warga yang mengalami kedukaan. Nah, kalau namanya mengalami kedukaan, pasti yang ada kan was-was. Pak, saya mau minta dikubur di Joglo. Nah, itu sebelum kita bekerja sama dengan Filemon yang artinya yang sudah di maaf. Sebelum bekerja dengan Filemon, kan Filemon yang selalu mengadakan. Tapi sebelum itu kan kita selalu sendiri dan bekerja sama dengan Permata ya Pak Musiran ya. Nah, artinya pengalaman kami selama di KPK banyak kendala-kendala seperti yang tadi saya sebutkan, minta dikubur di Joglo, di Tanah Kusir, dan di mana tempat menurut kehendaknya si keluarga. Nah, untuk saat ini ya Bapak Ibu perlu diketahui, tanah makam di DKI itu sudah penuh semua. Nah, itu yang satu. Karena saya kemarin habis sharing ke makam Tanah Kusir, Joglo, Petamburan. Karena kita punya link nomor-nomor tersebut. Pak Sugeng, memang tanah makam di DKI itu pada umumnya penuh, cuman kami siap bantu. Nah, contoh lagi waktu dulu ini ada kedukaan dari kakaknya Bu Ina, yaitu Pak Iwan ya Bung ya. Nah, dia menghendaki dimakamkan di Tanah Kusir. Saya meluncur, sangat fantastis sekali Bu, 10 juta dia minta. Nah, tapi kan saya nggak mungkin ya, orang lagi berduka kok dikenakan 10 juta. Lalu saya inisiatif, Bu, mungkin punya saudara yang seiman, di manakah dia dimakamkan? Terus ketemu tuh, ada Pak di Joglo gitu. Nah, saya telepon ke Joglo, Pak Agus, tolong cari gitu kan. Kebetulan sebelum saya telepon Pak Agus, memang saya udah punya dokumentasinya, plat berapa, atas nama siapa. Puji Tuhan,
cuman kena 2,5. Dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang relatif. Itulah KPK, UGD, unit gawat darurat, cepat sekali. Perlu kita ketahui lagi Bu, GKJ Joglo punya satu punya satu ya liang lahat namanya ya. Dulu itu dari wilayah 3 berapa yang tinggalnya di Capos, Bu Ningrum ya, siapa namanya? Nah, itu kan proses lama sekali tuh sampai saya cara kasarnya berubah. Pak Sugeng gimana, Pak Sugeng gimana, Pak Sugeng gimana? Karena dokumentasinya tidak lengkap sehingga mau dipakai orang. Saya bilang jangan dulu. Nah, dengan kita bernegosiasi dengan Pak Agus, hanya dibantu sampai detik ini liang lahat itu milik GKJ Joglo, bisa dipergunakan untuk selanjutnya. Punya jaringan 1 lubang. Nah, jadi seperti itu gambaran KPK. Seringkali kami dimintain tolong, minta dimakamkan di sini. Nah, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang punya saudara di Tanah Makam DKI khususnya yang di unit Kristen, ya mohon izin diperpanjang karena bisa ditumpuk. Nah, ditumpuk untuk saat ini pun sangat fantastis Bu, udah 4 juta. Kalau boleh tahu ya, nah, itu untuk KTP DKI. Nah, misalnya, Pak, saya mau dikubur di Tangerang, berlainan KTP. Nah, itu pun sangat fantastis, 6.500.000. Pak, ini bener Pak Sugeng. Saya bilang, Masya Allah. Beda dengan waktu zamannya Pak Ahok. Saya pernah diekorin sama tim DKI dari makam, istilahnya intelijennya, Pak Sugeng maju ke Tanah Makam. Waktu itu yang meninggal di warga dari Palmerah, Pak. Betul ya Pak ya? Pak Sugeng maju, nanti saya ngekorin di belakang, akan bisa apa kan dia? Nanti kalau macam-macam, langsung saya gunting gitu kan, langsung saya pecat pada saat itu. Ternyata puji Tuhan dia nggak berani, hanya 100.000 Pak Sugeng bayarnya. Jadi seperti itu. Itulah KPK di sini kendalanya dari yang dijelaskan oleh Pak Musiran, Bu Priyo. Tapi kendala KPK di sini adalah untuk yang masalah makam. Sering sekali ya, kalau kita sudah melimpahkan ke jasa Filimon kan mereka yang atur semua ya Pak ya. Tapi dulu waktu kita masih Permata kita yang cari kubur Bu. Kita yang cari kubur. Jadi kendalanya seperti itu, baik di Selat Panjang, di Tegal Alur, di Pondok Rangon, Joglo, Kampung Kandang, penuh semua. Kampung Kandang kemarin saya telepon, Pak Sugeng masih ada beberapa, mungkin minggu depan, bulan depan udah penuh. Saya bilang, urungan asing mati Pak. Jadi memang ya namanya tanah makam di DKI itu penuh semua, penuh semua. Jadi ya seperti itulah KPK mencarikan lahan yang mau dikehendaki oleh pihak keluarga, kita dari tim KPK yang sulit sekali untuk mencarikan. Ya, memang semua itu tidak tertutup kemungkinan Bu, akan diusahakan. Misalnya di Bled Kristen, unit apa, dia akan cari. Akan saya bantu Pak Sugeng, butuh waktu. Tidak ada ini perpanjang. Nah, itu bisa dipergunakan. Cuman mintanya hati-hati. Tidak lagi hitungan 1, 2, 3 juta. 4 juta. Itu untuk sekarang. Nah, sedangkan KPK kan tadi udah dijelaskan Ibu Ririn, 5,5 tuh Bu. Nah, nanti selanjutnya dari pihak yang berduka. Itulah penjelasan dari kami yang singkat, padat, lugas untuk masalah untuk tanah kubur ya khususnya ya. Dan saya ini berpengalaman juga dari lapangan, bukan dari mengada-ngada. Dulu saya ngekor dengan almarhum Pak Hadi, begini-begini, saya langsung ditunjuk, Geng, kamu langsung ke KPK. J Pak. Nah, ya seperti itu untuk tanah makam di DKI, artinya sudah tidak ada lagi. Walaupun ada juga diusahakan, walaupun nemu juga harganya sangat fantastis. Yang kedua lagi paling ada di daerah mana tuh? Tangerang sono Pak, yang Tegal Alur ya. Selat Panjang betul. Ya, cukup sekian, matur nuwun.
Matur nuwun Pak Sugeng. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Ya, begitulah kira-kira sedikit sepak terjangnya dari KPK. Nah, untuk yang terakhir ini ternyata saya juga kebagian untuk ngomong. Tapi saya hanya akan membacakan Bapak Ibu. Nah, di sini. Kalau keluarga membutuhkan bantuan bahwa jenazah akan dimakamkan di luar kota, gimana? Ya, selama ini yang di Jakarta ya di Jakarta. Nah, di sini ada kalimat sudah. KPK dapat membantu keluarga apabila jenazah hendak dimakamkan di luar kota. Jadi bisa ya Bapak Ibu, bisa di luar kota. Dengan catatan bahwa mobil jenazah, mana nih? Hilang nih tulisannya, mana Pak? Nah, bahwa mobil jenazah dari Yayasan Pelayanan Kematian hanya mengantar sampai ke rumah persemayaman terakhir di luar kota. Artinya dari rumah duka di Jakarta dibawa ke rumah duka di luar kota, bukan sampai ke pemakaman gitu. Tetapi bisa dilayani dengan catatan perlu berkoordinasi dengan rentetan yang lain-lain, itu maksudnya. Kemudian berlaku ketentuan khusus terkait biaya tadi yang disampaikan ya, terkait biaya pengantaran yang berbeda dengan pengantaran jenazah di pemakaman umum atau krematorium di dalam kota. Ya tentu beda Bapak Ibu, karena di Jakarta lebih dekat, kalau di luar kota lebih jauh. Jadi semua kita mesti paham itu semua. Nah, untuk terkhusus untuk biaya-biaya. Nah, kira-kira itulah tadi Bapak Ibu secara singkat atau garis besarnya tentang pelayanan yang kedukaan di GKJ Joglo. Nah, jadi terima kasih. Nah, ini yang jadi saya hanya sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi acara ini masih kita lanjutkan dengan diskusi. Diskusi tujuannya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum jelas atau ingin menanyakan yang ada di buku, monggo. Saya mengundang dulu Pak Widyo sebagai moderatornya, kemudian Bu Ririn Ketua KPK dan Senior KPK Pak Musiran untuk duduk di depan. Kami silahkan Pak. Tes, ya. Oke, terima kasih Bu Heri untuk dan juga tim KPK yang luar biasa, lengkap, detail, semuanya jelas sekali ya. Mungkin kalaupun ada pertanyaan, saya pikir udah ini. Mungkin pertanyaan saya satu untuk KPWG dan KPK, ini kan bukunya udah lengkap semuanya, udah detail sekali. Kenapa masih perlu sosialisasi? Apa yang menjadi dorongan sehingga perlu ada sosialisasi? Ada yang bisa jawab?